Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Asep Agus Gunawan. Ia tak pernah menyangka bisa terkena penyakit jantung, bahkan sampai harus menjalani operasi bypass. Pada tahun 2015, ketika ia masih berusia 52 tahun, kerap mengeluhkan sakit kepala. Hasil pemeriksaan dokter pun menunjukkan tekanan darah dan kolesterolnya sudah sangat tinggi. Namun, mungkin karena kondisinya yang sudah buruk, masalah ini jadi berkembang menjadi penyakit jantung. Dadanya terasa sangat sakit. Bahkan ketika naik tangga saja, rasanya tubuh tidak kuat untuk melangkah lebih tinggi. Dan ketika dicek kembali oleh dokter, ternyata sudah ada beberapa titik sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Alhasil, ia disarankan untuk menjalani operasi bypass. Sebab, sumbatan di pembuluh darahnya sudah sebesar 90%. Yang dikeluhkan itu yaitu kolesterol saya masih tinggi, hipertensi juga belum normal, ada kebas dan kesemutan, terutama di tangan. Lantas bagaimana solusinya? Dan apa saja yang perlu diwaspadai agar tidak mengalami penyakit jantung? Mari simak Go Healthy hari ini sampai akhir. Halo pemirsa, salam sehat semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita akan belajar begitu banyak hal, mulai dari menjaga kesehatan kita. Semoga narasumber kita hari ini memberikan inspirasi bahwa mari sama-sama menjaga kesehatan. Pemirsa, masa pensiun harusnya dinikmati dengan tenang dan sehat. Tapi banyak kenyataannya tak selalu seindah harapan. Kesehatan mulai menurun, jantung melemah, dan penyakit pun datang. Salah satunya serangan jantung. Bukan hanya berdampak pada tubuh, tapi juga mengguncang satu keluarga. Jaga kesehatan mulai dari sekarang, cegah serangan jantung sebelum semuanya terlambat. Mari kita sambut, ini dia Bapak Asep. Pak Asep, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat ya, Pak ya. Sehat. Ada dua wanita cantik di sini akan membantu kita dengan berbagai solusi. Ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Pretesya Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Tadi kita ada lihat profil riwayat kesehatan dari Bapak Asep. Tadi kita mau dengar langsung nih, bagaimana prosesnya, apakah ada serangan jantung dan bagaimana waktu dilakukan operasi bypass. Nah Pak, mungkin kita tarik dari belakang dulu ya. Bagaimana penyakit jantung ini, terutama waktu Bapak mulai merasakan pertama, gejalanya seperti apa Pak?
Ya, sebetulnya sebelumnya saya biasa dicek ke dokter itu punya hipertensi. Hipertensi. Awalnya. Bapak udah punya penyakit ya, Pak. Di dokter itu katanya kata dokter hipertensi itu harus berobat seumur hidup. Betul. Ya kan? Nah, setelah itu dokter itu menanyakan apa keluhan apa lagi Pak Asep dengan sekarang ini. Saya bilang, dok, kalau saya naik ke tangga itu dada di atas saya itu panas. Oke, panas. Nah, kata dokter sebaiknya ini Pak Asep harusnya dicek ke dokter jantung, Spesialis jantung. spesialis jantung. Dicek ternyata DEHO dan sebagainya, dikateterisasi sampai kateterisasi, Iya. diketahuilah bahwa ada penyumbatan pembuluh darah. Berapa banyak? Kalau tidak salah 5, jadi Ada 5 lebih sumbat. dari 2. Oke. Sampai ada yang 90% penyumbatannya. Baik. Ya kan? Nah, kata dokter penyakit jantung, ini Pak Asep tidak bisa dikasih ring. Nggak bisa Ya kan? pasang ring ya, Tidak Pak. bisa pasang ring karena ada juga penyumbatan yang pas dibelokannya. Betul, Nah, Pak. itu yang dibelokannya itu yang bahaya ya, Pak. Kalau di tempat yang lurus mungkin ini Iya, ya. bisa. Nah, dari situ jadi harus gimana, Dok? Ini harus dibepas Waduh. katanya. Saya rasanya pulang dari rumah sakit bukannya tambah sehat, tapi justru dengan adanya di diagnosa begitu itu saya tambah down. Berarti kan intinya Bapak nggak pernah kebayang bahwa akan ada cerita bahwa akan di bypass punya permasalahan jantung, nggak kebayang kan, Pak? Iya. Jadi waktu kemarin panas-panas pasti mikirnya masih apalah Betul, gitu. betul. Apalagi minum obat reda dikit. Apalagi pernah minum obat. Terus enakan. Udah enakan. Iya, selesai dong penyakitnya gitu ya, Pak. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu akhirnya siapa yang memutuskan akhirnya operasi juga? Ya, artinya kalau mayoritas keluarga tidak ada yang mendukung untuk bebas. Karena mungkin dia tahu resikonya. Tapi Resikonya kadang-kadang ada yang bilang 50-50, ada yang macam-macam lah. Iya. Tapi saya tadi, kedekatan saya artinya sebagai orang mukmin ya, sebagai kita punya Tuhan, bahwa percaya bahwa ini semuanya milik Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan, sehingga ada ketenangan. Karena ada juga contoh saudara yang tidak mau begitu, terjadi akhirnya serangan, tapi bukan ke jantung tapi ke otak, akhirnya stroke. Nah, dengan serangan stroke itu berpuluh-puluh tahun sampai kurang lebih 10 tahun sudah tidurnya Ranjang tidak bisa aja. kemana-mana, Iya. di kamar aja. Yang merepot keluarga, istri, anak. Nah, itu saya akhirnya beraninya, ditakutkannya saya justru merepotkan keluarga. Takutnya Sehingga demikian, saya Pak, ya. Nih Pak Asep Iya. punya cerita yang bagus nih pemirsa. Pertimbangannya sampai kemudian berani ngambil keputusan bypass itu karena itu, Iya. gitu ya. Waktu itu ditanyain apa penyebab utama dari penyakit jantung ini, Pak? Kalau kata dokter ini sebetulnya dari pola makan. Dari pola Artinya makan, pola ya. makan. Yang dominan itu pola makan. Oke, atau begini deh Pak, tadi kan sebelum terkena mengalami serangan jantung ini sudah sebelumnya ketahuan ada tensi tinggi ya Pak Ya, ya? betul. Selain tensi tinggi ada apa lagi Pak yang tinggi-tinggi Pak? Kolesterol itu pernah di angka 700. Wih, tinggi banget Pak. Ada yang yang dirasa ini di Kenceng di rasanya. Tengkuknya. belakang Kaku-kaku. ini ini kayak apa gitu, keras gitu di sini itu. 700, kaku, Pak. kaku ini di Oke. sini kaku. Oke, nah ini adalah contoh yang bagus ya sebenarnya pemirsa di rumah ya. Contoh yang bagus dalam arti begini, pada saat dokter mengatakan harus bypass, Bapak ikutin anjuran dari dokter. Iya, betul. Kalau misalnya pemirsa di rumah juga sudah dianjurkan oleh dokter untuk menjalankan bypass, harus dilaksanakan sesegera mungkin karena nyawa taruhannya. Betul. Tapi kalau bisa ya jangan sampai mengalami hal tersebut. Iya. Caranya bagaimana? Dari sejak dini dijaga, jangan sampai kolesterol tinggi, jangan sampai tensi tinggi. Jadi begini, saya izin kasih ilustrasi, kita bisa sama-sama saksikan. Jadi organ jantung kita ini tidak pernah berhenti bekerja. Dia bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ada otot jantung yang memegang peranan penting. Dia membutuhkan makan, pemirsa, dialirkan melalui pembuluh darah koroner. Iya. Sekarang kalau tensi Anda tinggi, kolesterol tinggi, ini kolesterol yang tinggi ini merupakan bahan baku untuk membentuk plak menyumbat di dalam pembuluh darah. Dia masuk nih ke dalam dinding pembuluh darah dan ketika dia pecah di sana mengalami sumbatan, akhirnya otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Bisa dilihat di sana terjadi kerusakan otot jantung yang ditandai dengan rasa nyeri dada. Ada juga yang berasanya panas, ada juga yang berasanya seperti ditiban, berasa berat, ada yang nggak hanya di dada, bisa menjalar sampai ke ujung lengan kiri,
kiri, ke bagian bahu, ke punggung, ada juga yang merasakannya di ulu hati. Oleh sebab itu, jangan berpatokan hanya pada rasa nyerinya saja. Ingat, setiap detik begitu berharga. Ketika dokter sudah menganjurkan, Bapak, Ibu perlu bypass, diikutin. Karena nyawa adalah taruhannya. Dan ingat juga pemirsa bahwa ketika sudah menjalani operasi bypass bukan berarti Anda bisa seenaknya. Karena sumbatan ini bisa bersifat berulang. Betul. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek ternyata Bapak masih punya PR ya Pak ya. Iya, betul. Tensinya 142/70 ya, saya bulatkan 69 ke atas. Jadi Bapak pun sudah tahu ya, Betul. sudah sadar betul bahwa Bapak punya PR, harus dikendalikan tensinya. Di sisi lain tadi dicek juga asam uratnya masih tinggi, ini 8,4. Optimalnya asam urat itu di bawah 7. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah ingat ya, semuanya harus dijaga dengan seimbang, dengan terkendali, jangan sampai terjadi hal begitu lagi Pak berulang. Iya, betul. Karena Bapak ketika Bapak masuk ruang operasi, yang keringet dingin bukan Bapak Pak, satu keluarga Satu itu. keluarga besar ya Betul. Pak. Satu Iya, keluarga besar. iya, betul. Ini bertepatan dengan sebenarnya inti dari acara kita pemirsa. Ada memang teknologi laser, ini merupakan upaya tambahan. Selain dari pola hidup yang sehat yang bisa sangat membantu kehidupan Anda, apalagi mengerti dulu bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara pakainya, dan di mana didapatkannya. Nah, praktisi kesehatan akan menjelaskan begitu panjang. Siapkan catatan Anda, catat tentang teknologi laser ini. Oke. Jadi teknologi laser yang kita bicarakan di sini adalah teknologi laser yang digunakan oleh Mas Edwin di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Nanti sinar lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Dan kemudian dia akan mengaktifkan zat NO. Zat NO ini adalah zat yang namanya nitric oxide yang fungsinya banyak sekali dalam tubuh kita, berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Tapi sayangnya dengan bertambahnya usia, zat NO ini jumlahnya akan menurun. Waktu produksinya menurun, dengan sendirinya fungsinya juga akan menurun. Bisa dilihat nih, menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Tambahannya penebalan arteri, pengerasan dinding pembuluh darah jadi lebih kaku. Sementara artinya sirkulasi darah akan menurun. Tensi kemudian tidak bisa stabil, jadi akan meningkat karena memang kakunya pembuluh darah. Tapi dengan yang namanya teknologi laser ini yang nanti akan menembus lapisan-lapisan kulit sampai terkena ke pembuluh darah, akan membuat dinding pembuluh darah mengeluarkan zat yang namanya NO tadi, sehingga jumlahnya kembali meningkat, bisa mengoptimalkan, membesarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi menjadi lebih lancar, gesekan berkurang sehingga tensi bisa diturunkan dan menjadi lebih stabil. Dan tambahannya adalah bahwa dia juga zat NO ini akan menyebabkan pembekuan darah bisa diuraikan. Kalau misalnya ditanyakan apa sih pembekuan darah? Jadi kalau kemudian darah kita kental, punya diabetes, kolesterol yang tinggi, asam uratnya tinggi, mudah sekali terjadi gumpalan yang namanya trombus. Trombus ini mudah sekali kemudian nanti akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau terjadi sumbatan tinggal dipilih. Kalau di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya serangan jantung. Dengan NO tadi ini akan menguraikan yang namanya trombus atau gumpalan darah tersebut, sehingga sirkulasi darah lancar bisa dibawa ke seluruh tubuh, sehingga dengan sendirinya kesehatan tubuh menjadi optimal. Pastikan jaga kesehatan darah dan pembuluh darah Anda, karena darah dan pembuluh darah ini adalah jaminan kita untuk hidup bisa lebih sehat. Pastikan gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan tunggu sampai harus bypass tentunya. Tadi Mbak Lula sudah bercerita mengenai masalah NO, fibrinolisis, itu dari sisi kedokteran barat. Tapi sebenarnya ada alasan lebih jauh lagi kenapa teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan jantung, yaitu pada pergelangan tangan kiri kita terdapat titik akupuntur. Titik akupuntur yang berhubungan secara langsung terhadap kesehatan jantung dan juga paru-paru. Ketika Anda gunakan secara rutin titik akupuntur PC atau perikardium, HT atau heart jantung itu sendiri, dan LU atau lungs ini akan menjadi lebih aktif, sehingga pertukaran oksigen menjadi lebih baik, saluran napas terjaga kesehatannya, pompa jantung menjadi lebih efisien, lebih teratur. Lebih jauh lagi, tensi pun akan ikut terkendali. Jadi sudah saatnya ya pemirsa di rumah, Pak Asep dan pemirsa di rumah, gunakan teknologi laser.
Kalau bukan Anda yang sayang dengan jantung Anda, siapa lagi? Tugas kita, kewajiban kita untuk menyayangi organ vital kita. Kalau Anda sayang dengan organ vital Anda, teknologi laser adalah jawabannya. Jadi hari ini sama-sama kita gunakan alat kesehatan Equilaser dari Gogomol. Untuk menyalakannya Pak Asep dan juga pemirsa gampang sekali, tekan agak lama. Lalu tekan sekali lagi. Pak Asep lihat ya, ada lasernya sudah menyala. Nggak ada rasa sakit pemirsa. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari Equilaser, dia dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi Pak, jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan yang rutin dari Equilaser bisa bantu kendalikan dari diabetes Pak. Dari hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda dan juga Pak Asep bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, penyakit jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan Equilaser ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Nah, untuk mendapatkan Equilaser, Anda juga bisa langsung datang ke Cafe Showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara fakta pemirsa, yaitu faktanya adalah 1 dari 3 perokok pasif ini berisiko mengalami serangan jantung. Jadi kita mau ngajakin semua orang yang tidak merokok tapi terus diam aja kalau di sebelahnya ada yang merokok, atau karena nggak enak, atau barangkali juga kan sama teman-teman aja. Jangan lupa ya, asap itu ternyata adil, dia nggak pilih siapapun. Jadi ada perokok aktif, ada perokok pasif. Penelitian menunjukkan 25-30% dari perokok pasif ini beresiko kena serangan jantung. Padahal dia nggak ngerokok loh sebetulnya. Tapi jangan salah, waktu udara bercampur dengan asap rokok dan kita hirup, apalagi kemudian dalam waktu yang cukup lama begitu ya, sering kumpul sama teman-teman tapi tidak merokok, hanya mendapatkan udara yang terkontaminasi dengan asap rokok, cukup kemudian menyebabkan jadinya kemudian si pembuluh darah itu mudah sekali terjadi gangguan nantinya. Yang kedua, yang permasalahan lebih jauh adalah terjadinya pembekuan darah. Dua-duanya ini sebetulnya adalah penyebab utama terjadinya serangan jantung. Yang pertama, gangguan di pembuluh darahnya. Yang kedua, darahnya gampang membeku. Sudah kejadian, begitu ada sumbatan, terjadilah serangan jantung. Waktu kemudian ada asap, ada zat yang namanya CO.
karbon monoksida. Si CO ini jahatnya adalah dia bisa berikatan dengan hemoglobin di dalam darah kita itu lebih kuat daripada yang namanya oksigen. Jadi akhirnya karena CO-nya megangin HB-nya nih, hemoglobin, dengan sendirinya akhirnya jantung kerjanya lebih keras. Kenapa? Supaya seluruh tubuh nih bisa dapetin oksigen. Karena sebagian HB nih yang bawa oksigen, hemoglobin yang bawa oksigen, nggak kebagian bawa oksigen, bawanya adalah CO. Tambahan lebih jauh, ternyata gitu ya, nggak perlu lama-lama. 20 menit kita berada dalam satu ruangan yang ada asap rokoknya, tapi kita tidak merokok, sudah cukup menyebabkan fungsi pembuluh darah kita menurun secara signifikan. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa, masih mau gitu ya kalau kemudian dekat dengan yang merokok menjadi perokok pasif. Lebih jauh lagi pastikan jangan sampai ada anak kecil, jangan sampai ada lansia. Karena dengan sendirinya efeknya akan jauh lebih besar untuk mereka ya. Pastikan tidak lagi menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi Pak Asep, mengenai rokok Pak, jujur sama kita. Selama ini sudah seberapa banyak, seberapa lama merokok? Dari SMA kelas 1 udah merokok, dan saya waktu masih merokok itu, apalagi sudah bekerja itu hampir 2 bungkus sehari. 2 bungkus sehari? Iya. Rutin Pak? Iya, dan saya bukan sekali 2 kali untuk berhenti merokok itu. Sampai saya kalau tidak salah hitung, saya sampai 5 kali. Sampai pernah 6 bulan tapi merokok lagi. Karena apa? Karena pergaulan dan lingkungan yang mempengaruhi paling kuat itu. Ya berarti Pak, ngomong-ngomong tentang pergaulan Pak, menurut Bapak sendiri, pengetahuan tentang kesehatan ini harusnya ini diketahui di masa muda apa justru di usia lanjut Pak? Oh, harusnya dari usia muda. Harusnya usia muda. Sehingga kita bisa preventif, bisa. Keren nih memang Pak Asep. Sebelum masuk lebih jauh lagi deh, Pak Asep masih konsumsi obat dari dokter? Masih. Ada obat apa aja yang dikonsumsi? Yang dari dokter obat jantung ya, Iya. ya obat hipertensi, gula, obat pengencer darah, sama kolesterol, Sama obat masih kolesterol. dikasih. Nah ini kan berarti petanda bahwa gula darahnya mungkin belum stabil. Iya. Tetapi lebih lanjut lagi adalah untuk Anda yang pernah mengalami serangan jantung atau pernah terdiagnosis penyakit jantung koroner. Lebih lanjut lagi nih, untuk yang pernah mengalami penyempitan pembuluh darah. Ingat, kadar kolesterol ini harus dijaga dengan baik-baik. Karena kolesterol ini merupakan bahan baku untuk membentuk penyempitan pembuluh darah. Lanjutkan obat-obatan dari dokter, ditambahkan dengan penggunaan teknologi laser. Ada satu manfaat lagi yang belum kita jelaskan ya pemirsa. Jadi teknologi laser ini nantinya dapat mengaktifkan kompor energi di dalam tubuh kita. Ini penting, seperti yang tadi saya katakan bahwa kolesterol ini harus terkendali. Nantinya kompor energi ini akan lebih banyak mengubah gula darah dan kolesterol untuk menjadi energi. Makanya nanti bisa menjadi lebih semangat, lebih energik, lebih fit. Tapi di saat bersamaan kadar kolesterol, kadar gula darah ini menjadi lebih stabil. Apalagi Pak Asep awalnya punya kolesterol tinggi sampai angka 700. Jangan sampai hal tersebut terulang. Jangan sampai sumbatan ini terulang lagi. Jangan sampai penyempitannya nambah banyak. Salah satunya kendalikan gula darah dan kolesterol. Jadi sudah saatnya Pak Asep ya untuk take action, ambil tindakan. Sama pemirsa di rumah juga sama. Ambil tindakan sekarang juga. Jaga baik-baik kesehatan tubuh Anda. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Iya, saya teruskan nih pemirsa ya. Tadi memang Pak Asep udah ngomong-ngomong tuh yang namanya ditaruh di hidung. Itu namanya intranasal ya, yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser. Memang namanya disebut intranasal karena digunakannya di dalam rongga hidung. Kenapa dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil yang langsung berhubungan dengan otak kita, dengan kepala kita nih Pak. Jadi kemudian waktu lasernya menyinari pembuluh darah yang kecil-kecil tadi akan mengeluarkan nitric oxide yang dibawa ke seluruh kepala kita. Ini akan menyebabkan pembesaran pembuluh darah dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Yang terjadi apa? Semua keluhan dari sakit kepala, migrain, sinusitis, sampai kemudian vertigo akan terbantu dengan sirkulasi darah yang lancar di daerah kepala kita. Tapi lebih jauh adalah karena sirkulasi darah lancar mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Makanya
Makanya kalau pernah kena stroke, pastikan intranasalnya digunakan dengan baik. Tapi zat NO sendiri bersifat neuroprotektor. Dia akan menjaga fungsi otak kita dari fungsi memori, fungsi kognitif, sehingga dengan sendirinya dia mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Kalau kemudian pemirsa di rumah atau Pak Asep nanti punya teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan intranasalnya karena manfaatnya banyak sekali. Kalau gitu saya tanya kepada Bapak Asep, jawab dengan lantang dan percaya diri Pak ya. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya, luar biasa. Pak Asep, hidup sehat ya Pak ya. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak. Panjang umur, bahagia bersama Amin, keluarga amin, Pak Asep. amin, amin. Terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mbak Preti, semua nasihatnya hari ini. Pemirsa, sekarang juga pesan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Cara nyalainnya super simple, tekan agak lama, lalu tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi. Dan harapannya Anda semua tercegah dari berbagai macam komplikasi, serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Nah, gampang, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa ya, dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Nah, untuk mendapatkan EQ Laser, Anda juga bisa langsung datang ke Cafe Showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo segera hubungi call center Gogomol sekarang juga, gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pada saat itu sih, dulu saya kena stroke lintas ya dibilangnya ya. Karena ada gangguan di pembuluh darah yang dibilang sama dokter itu twisted atau melintir bahasa Indonesianya. Lalu saya dipasangin balon, kasih ring. Setelah menggunakan teknologi laser semuanya normal ya buat saya. Karena saya punya tensi jadi 120/70. Terus kolesterol saya juga di bawah ambang batas sekarang. Terus jantung jadi sehat. Terima kasih, aku laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.